warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cinta Bella dari Universitas Negeri Medan. Di video kali ini saya membuat video pembelajaran yang berjudul bagaimana cara membentuk suatu molekul menggunakan aplikasi kimia. Aplikasi kimia kali ini yang saya gunakan adalah KingDraw. KingDraw ini bisa kalian download menggunakan Windows, Android, ataupun iOS. Di video kali ini saya menggunakan Android, yaitu dari HP. Nah, sebelum ke video selanjutnya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga mendapatkan pengetahuan mengenai molekul. Oke, langsung saja kita ke videonya. Jika handphone teman-teman semua adalah Android, maka kita bisa mendownload aplikasi KingDraw melalui Play Store. Tampilan Play Store-nya akan seperti ini. Nah, jika sudah terdownload, maka akan seperti ini. Ya. Nah, akan tampil seperti ini. Nih, di sini ada tanda plus, maka kita klik aja plus. Nah, seperti inilah tampilan dari KingDraw. Nah, di sini ada C, N, O, dan Cl. Ini adalah nama-nama atom. Kita klik titik 3 yang ada di sini, maka akan tampil tabel periode. Di sini juga ada eraser, di sini penghapus, kita bisa menghapus menggunakan ini. Seperti ini. Dan di sini ada warna, kita bisa mengubah warna merah ataupun warna kuning. Hitam juga bisa. Nah, di sebelah kanan ada titik 3, kita klik, di sini ada name. Kita ketik aja nama senyawa, itu misalnya metanol, tapi harus berbahasa Inggris, tidak bisa berbahasa Indonesia. Nah, maka tampillah metanol, seperti itu. Di bawahnya juga ada menu-menu ikatan rangkap tunggal, ikatan rangkap, ikatan tunggal, ikatan rangkap 3. Dan di sini kita bisa mengubah jadi berbentuk 3D. Kita klik titik 3, 3D. Nah, seperti inilah bentuknya. Ini jika berbentuk 3D. Kita bisa save apa yang kita gambar tadi dengan mengklik ini. Nah, seperti ini. Kita bisa men-save menggunakan itu. Seperti itu. Dan kita juga bisa, kita hapus dulu ya layarnya. Kita juga bisa mengklik yang ini yang ada tanda E. Jika kita menuliskan O, maka akan keluar H2O. Kita hapus. Jika kita membuat E, maka akan keluar seperti ini. Seperti itu dia. Kita hapus dulu lagi. Nah, itulah isi-isi dari tampilan KingDraw. Di sini juga ada tampilan untuk membuat jika kita menggambar struktur Lewis, maka akan membutuhkan titik-titiknya. Ini bisa kita gunakan seperti ini. Ada titik 2, ada titik ini juga. Seperti itu. Ini adalah tampilan dari KingDraw. Bentuk senyawa dari H2 ini menurut teori Vesta itu, maka kita tentukan dulu elektron valensi dari H2O. Ada 1H dan O ada 8. 8O. Nah, elektron valensinya 1s1. Elektron valensi dari H itu ada 1. 8O yaitu 1s2, 2s2, 2p4. Elektron valensi dari O ada 6. Nah, untuk menentukan bentuk senyawa dari H2O ini menurut Vesper, maka kita gambar dulu struktur Lewisnya.
struktur Lewisnya. Yang menjadi atom pusat adalah O. O itu ada 6, maka kita buat dulu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, elektron valensi O ada 6, maka kita buat di sini struktur Lewisnya ada 6. Dikarenakan H itu ada 2 di sini ya, kita ingin membentuk H2O. H2O. Dikarenakan H itu ada 2, tetapi elektron valensinya ada 1, maka kita akan memasukkan 1 elektron valensi H ke dalam O. Ini. Itu. Maka H dan O akan berikatan. Nah, dari struktur Lewis ini, maka kita ketahui bahwa pasangan elektron bebasnya PeB, disingkat PeB ya, PeB. Pasangan elektron bebas dari H2O ada 2 pasang, yaitu 1, kita buat dulu di sini. Ada ini pasangan elektron bebas. Ini pasangan elektron bebasnya. 1, 2. Ini adalah pasangan elektron bebas. Untuk pasangan elektron bebasnya ada 2 pasang. Maka kita buat di sini 2. Ada berapa pasangan elektron ikatan dari H2O? PeI-nya ada berapa? Nah, untuk PeI yaitu ini. 1, 2. Nah, ada 2 pasang. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bentuk molekul dari H2O menurut teori Vesper itu ada AX, AX2, E2. Nah, jadi kita simpulkan bentuknya akan bentuk V, berbentuk V. Berbentuk V. Menurut teori Vesper, H2O akan membentuk V. Untuk membuktikan teori Vesper ini, maka kita akan melakukan hibridisasi. Caranya bagaimana? Caranya, nah, tadi itu ada H2O. H2O. Nah, 2S2 dari atom pusat, 2S2, 2P4. 2P4. S itu ada 1 orbital, P itu ada 3. Nah, kita isi di dalamnya 2S2, berarti 2. 1, 2. P ada 4, 1, 2, 3, 4. Di sini ada H2O. Tidak bisa langsung masuk ke dalam ruangan P, maka terjadilah proses hibridisasi. Nah, kita masukkan 2S dan 2P. 1S, 3P. 1, 2, 3. S ini ada 2, kita masukkan 1, 2 dari sini ya, dari 2S2, 2P, P ada 4, tadi 1, 2, 3, 4. Karena H2 mau masuk, maka masuklah 2H, 1, 2. Sudah terisi penuh. Maka kita ambil simpulan bahwa ini adalah sp3. sp3 yang berbentuk V. Maka sudah terbukti ya bahwa teori Vesper tadi benar. Bahwa H2O itu adalah berbentuk V. Ikatan apa yang terjadi antara H2O? Ikatan yang terjadi antara H2 itu adalah ikatan kovalen yang bersifat polar. Kenapa disebut ikatan kovalen? Karena
antara elektron O dan elektron H sama-sama memakai elektron yang bersama seperti itu, maka disebutlah ikatan kovalen. Tadi seperti ini bentuk dari struktur Lewisnya. Ini kita gambar ulang. Seperti ini. Ini H, ini H. Nah, ini adalah ikatan antara O dan H. Nah, pasangan elektron bebas ada 2 dan pasangan elektron ikatannya ada 1. Kenapa disebut bipolar? Karena H2O memiliki pasangan elektron bebas, sehingga molekul tidak berbentuk simetris, maka disebutlah H2O itu adalah ikatan yang polar, yang bersifat polar, dan ikatan kovalen. Serta ikatan kovalen tunggal, karena H dan O itu berikatan, maka disebut ikatan kovalen tunggal. SF4. SF4. Bagaimana membentuk senyawa SF4 menurut teori Vespers? Nah, seperti yang tadi juga, kita menentukan elektron valensi dari S dan F. S itu ada berapa? 16. 16 S. F itu ada berapa? 9. 9 F. Ada berapa elektron valensi S? Kita tentukan dulu. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 S2, 3 P4. Maka elektron valensi dari S adalah 6. 4, 2, 6, 12, 14, 16. Pas ya. F ada 1 S2, 2 S2, 2 P5. Maka elektron valensi dari F ada 7. Kita bentuk struktur Lewis dari SF4. Maka siapa yang akan menjadi atom pusat? Yaitu adalah S. S ada berapa? S ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ya, supaya gambarnya lebih afdol. Maka masuklah F. F ada berapa? F ada 7. Tetapi di sini F itu ada sebanyak 4. Maka kita gambarkan F. Kita buat F di sini. Kita buat F di sini. 1, 2, 3, 4. F itu ada sebanyak 4. F juga membawa masing-masing 1 elektron untuk S. F memberi 1 elektronnya untuk S. F ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. F ada 7. Kita isi di sini 7. Ada 7 elektron F. Ini jelas ya. Ada 7 elektron F. Nah, kita tentukan, dari sini kita bisa menentukan berapa pasangan elektron bebas dari SF4. Pasangan elektron bebas dari SF4 kita bisa lihat dari sini. Pasangan elektron bebasnya ada 2, ada 1 pasang. Maka kita buat di sini 1. Karena cuman ini yang tidak berpasangan. Ada berapa pasang elektron ikatan dari SF4? Ada berapa pasangan elektron ikatan dari SF4? Kita ambil ini F, ada 1,
Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pasang elektron ikatan. Nah, jadi bisa kita simpulkan menurut Vesper itu ada AX 4E. Maka bentuk molekul yang kita dapat dari SF4 ini adalah tetrahedral, terdistorsi. Sorry ya kalau tulisannya tidak bagus. Nah, bentuk molekul dari S4 adalah tetrahedral terdistorsi. Nah, bagaimana untuk menentukan ini, apakah ini benar? Apakah bentuk S4 itu benar tetrahedral terdistorsi? Maka kita buktikan menggunakan proses hibridisasi. Bentuk molekul dari SF4 tadi, menurut dari Vesper tadi bentuk molekulnya ada tetrahedral terdistorsi. Maka kita tentukan kita buktikan menggunakan hibridisasinya. Dari atom pusat tadi ada 3s2, 3p4, 3p4, nah, 1, 2, 3, 1, 2, 3. S itu memiliki 1, P itu ada 3. 3S2, maka sudah terisi penuh. P-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. P-nya ada 4. Nah, tadi ada SF4. Kita hapus dulu supaya lebih rapi. Tadi dia ada SF4. Nah, F-nya mau masuk ke dalam ruangan ini, ke dalam ruangan P, tetapi P-nya tidak mencukupi, hanya bersisa 2 ruangan yang kosong lagi. Sedangkan F ada 4. F-nya ada 4. Maka kita gunakan D. D itu ada berapa? Ada 5. Kita bentuk seperti ini. Terjadilah proses eksitasi elektron antara P dan D. Kita bentuk D seperti ini. 3S, 3P, dan 3D. S ada berapa? Ada 1, P ada 3, 1, 2, 3, D ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. S-nya ada 2, 1, 2, 1, 2, 3. P-nya ada 4, tapi 1 elektron dipindahkan ke D. Proses itu dinamai dengan eksitasi elektron. Maka dibuatlah di sini 1 elektron dari P. Masuklah F yang sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Dalam proses ini tadi terjadi eksitasi elektron ya, antara elektron P dengan elektron D. Maka kita simpulkan bahwa di sini ada SP. Kita hapus dulu. Tidak ada yang salah. SP 3D. SP3D namanya. SP3D. Nah, maka disebutlah di sini tetrahedral terdistorsi karena satu orbitalnya pindah ke D tadi. Maka terbukti bahwa sp3d itu adalah tetrahedral terdistorsi
Maka benar bahwa menurut Vesper, bentuk molekul dari senyawa SF4 adalah tetrahedral terdistorsi. Ikatan apa yang terjadi antara SF4? Ikatan yang terjadi antara SF4 ini adalah ikatan kovalen karena memakai elektron bersama. Di sini juga adalah ikatan kovalen tunggal karena SF4 tadi itu adalah ikatan kovalen tunggal. Nah, apakah ikatan kovalen tunggal dari SF4 ini polar atau non-polar? Ikatan dari SF4 ini adalah bersifat polar. Kenapa? Karena SF4 itu memiliki satu elektron bebas. Jika dia tidak memiliki elektron bebas, maka dia disebut non-polar. Tetapi karena senyawanya memiliki satu pasang elektron bebas, maka disebut polar. Sama juga seperti H2O tadi, ikatan yang terjadi antara H2O itu adalah ikatan kovalen yang bersifat polar. Dan SF4 adalah ikatan kovalen yang bersifat polar. Karena kedua senyawa yang dibahas tadi itu adalah memiliki masing-masing pasangan elektron bebas. Kalau SF4 ini memiliki satu pasang elektron bebas, kalau H2O tadi memiliki dua pasang elektron bebas. Jadi sudah tahu ya bahwa bentuk H2O itu adalah bentuk V, sedangkan SF4 itu adalah bentuk tetrahedral terdistorsi. Seperti itu. Jika kita ingin membentuk molekul H2O, maka kita membutuhkan atom H dan O. Kita klik dulu H dan O. Lalu kita buat ikatan antara H dan O, antara A dan O, A dan O. Seperti ini. Nah, lalu kita ubah ke bentuk 3D. Kita klik aja titik 3, misalkan seperti ini. Seperti inilah bentuk molekul dari H2O. Bagaimana bentuk molekul H2O jika H dihilangkan? Maka akan tinggal O. Dan bagaimana jika O yang dihilangkan? Kan seperti ini. Ini juga adalah bentuk molekul dari H2O. Jika kita ingin menggambar bentuk molekul dari S4, maka kita membutuhkan atom S dan F. Siapa yang akan menjadi atom pusat? Yaitu adalah S. Dan F adalah 4. Maka kita buat F-nya 4. Seperti ini. Lalu kita buat ikatan antara S dan F. Antara S dan F, kita buat ikatannya. Seperti ini. Lalu kita bentuk dalam 3D. Kita klik aja titik 3 tadi. Seperti inilah bentuk 3D dari senyawa SF4. Seperti ini. Lalu kita simpan. Oke. Di sinilah tersimpan. Nah, seperti itu. Nah, dari video-video yang sudah ditampilkan tadi, sudah diketahui ya ikatan-ikatan apa saja yang terbentuk dan bersifat apa, dan bentuk 3D-nya sudah dilihat, bagaimana menggunakan aplikasinya juga, bagaimana cara mendownloadnya. Semoga video ini membantu dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.